Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir dalam kesempatan kali ini akan menerangkan seputar Idul Fitri. Hukum melaksanakan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah, bahkan termasuk yang paling afdal dari salat sunnah yang lain. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, hukumnya adalah wajib sebagaimana salat Jumat. Salat sunnah Idul Fitri pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Ada satu faedah, para ulama menjelaskan hari raya terbagi menjadi 4 bagian. Satu, hari raya yang terulang setiap tahun sekali karena setelah melakukan ibadah puasa Ramadan, yaitu yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Dua, hari raya yang terulang setiap tahun sekali karena setelah melakukan ibadah haji, yaitu yang disebut dengan hari raya Idul Adha. Tiga, hari raya yang terulang setiap seminggu sekali, yaitu dengan melakukan ibadah salat Jumat. Dan yang keempat, hari raya di surga, yaitu tatkala memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri adalah dimulai dari 16 menit setelah terbitnya matahari sampai zawal, yaitu sampai zuhur. Tata cara mengerjakan salat Idul Fitri, yaitu niatnya adalah usolli sunnata Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Diucapkan itu, dilafadzkan hukumnya adalah sunat, sementara niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Dan cara yang lebih sempurna adalah satu, bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram, di antara doa iftitah dan ta'awudz. Dan pada rakaat kedua takbirnya 5 kali, dan disunahkan membaca al-baqiyatus shalihat pada setiap selesai takbir, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Yang ketiga, mengeraskan suara pada waktu takbir, baik oleh imam, makmum atau munfarid. Munfarid itu maksudnya adalah orang yang sholat sendiri. 4, bersedekap menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada setelah takbir. Yang kelima, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah takbir yang ketujuh pada rakaat yang pertama, dan takbir kelima pada rakaat yang kedua. Membaca surat Al-Fatihah setelah ta'awudz. Kemudian disunnahkan bagi imam untuk membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai akhir pada rakaat yang pertama, dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah, sampai akhir. Selanjutnya, sunnah pada saat Idul Fitri. Satu, mulai mengerjakan sholat Idul Fitri setelah 16 menit dari terbitnya matahari. 2, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitri secara berjamaah.
dan boleh juga dikerjakan di rumah secara munfarid atau sendiri. 3. Menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah seperti bertakbir, sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir. Dan paling sedikitnya untuk mendapatkan sunnah menghidupkan malam Idul Fitri, yaitu dengan apa? Dengan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. 4. Mandi. Mulainya adalah ketika masuk pertengahan malam. Ini menurut pendapat yang kuat dan yang lebih afdal dilakukan pada waktu akan berangkat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. 5. Memakai wangi-wangian, terutama untuk laki-laki, dan berhias, bersih-bersih. Disunatkan memakai pakaian yang baru, baik yang berdiam di rumah atau yang keluar rumah. 6. Disunatkan untuk berjalan kaki melalui jalan yang berbeda ketika akan berangkat dan pulang, dan lebih afdal jika jalan ketika berangkat lebih panjang daripada jalan tatkala pulang, gitu. Karena pahala berangkat lebih besar daripada pahala pulang. 7. Disunahkan makan sesuatu sebelum sholat sunnah Idul Fitri untuk membedakan antara hari raya dan hari puasa Ramadan. Dan yang lebih utama, makan 7 butir kurma. Selanjutnya, sunnah yang ke-8. Tidak sunnah azan dan iqamah sebelum melakukan sholat sunnah Idul Fitri, akan tetapi hanya dengan panggilan untuk sholat seperti as-sholatu jami'ah. 9. Disunahkan datang pada permulaan waktu bagi makmum. Adapun bagi imam, maka disunahkan datang tatkala akan dimulai sholat. 10. Disunahkan mengucapkan tahniyah, selamat, mengucapkan selamat seraya berjabat tangan jika satu jenis. Contoh laki-laki dengan laki-laki. Dimulai masuk waktunya, yaitu setelah terbenam matahari, setelah maghrib malam hari raya. Contoh lafaz ucapan selamat atau tahniyah, minal aidina wal faizin, dan dianjurkan membalas ucapan tersebut dengan taqabbalallahu minna wa minkum atau kullu amin wa antum bi khair. Nah, itulah di antara sunnah-sunnah pada saat Idul Fitri. Dan selanjutnya mengenai takbiran. Takbir itu terbagi dua, ada yang disebut dengan takbir mursal. Takbir mursal itu tanpa terikat sholat. Waktunya dari mulai terbenamnya matahari, yaitu maghrib pada malam Idul Fitri, sampai menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Itu disebut dengan takbir mursal. Ada lagi yang disebut dengan takbir muqayyad, terikat sholat, yaitu takbir yang dibaca setiap selesai sholat fardu atau sunnat. Waktu takbir muqayyad terbagi menjadi dua bagian. Satu, bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu dari waktu zuhur hari Idul Adha sampai subuh akhir hari tasyrik. Kedua, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu dari terbenamnya matahari malam Idul Adha sampai asar akhir dari hari tasyrik. Nah, takbir yang dilaksanakan pada malam
Idul Fitri yaitu takbir mursal. Bacaan takbir tersebut adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.